bereskan dan buang. Kita masak telur saja. Insya Allah bapak mau pinjam uang modal sama Bang Diman atau Sari. Mereka pasti mau meminjami. Ibu tidak perlu menjalankan bisnis kotor ini lagi. Sekarang ada bapak, Bu. Kita berjuang sama-sama. Aku menggenggam tangannya, dan dengan haru ia memeluk pinggangku. Tangisan Parni pun pecah saat itu juga. Parni, itu dia Parni. Di saat yang bersamaan, iring-iringan warga tampak ramai menuju rumah. Teriakan dan makian keluar dari mulut mereka. Keempat anakku berlarian dari dalam rumah dan berlindung di belakangku. Dan setelah itu, mereka tampak sangat ketakutan saat warga semakin mendekat. Sari mendapat kabar dari Diman jika pembunuh Mama sudah menyerahkan diri. Ia pun bernapas lega, karena sejak Mama ditemukan dan pembunuh menyerahkan diri, ia tak lagi didatangi arwah mamanya yang menangis meminta tolong. Seperti siang ini, ia hendak ke rumah sakit dan menyelesaikan administrasi. Ia dan Diman akan membawa mamanya kembali, sementara Dewi menunggu di rumah untuk menyambut para warga yang datang melayat. Sebelum mereka ke rumah sakit, mereka akan mampir ke rumah Gito dan membawanya bersama. Gito tak punya handphone, itu yang menyulitkan mereka untuk berkomunikasi. Jalan satu-satunya hanya bertandang ke rumah Gito. Di perjalanan, Diman nampak resah seperti ada yang ingin ia ungkapkan. Sari yang melihat gelagat Diman merasa curiga. "Kenapa bang, nampaknya resah sekali?" ujarnya sembari memandang wajah abangnya. Diman menghela napas dalam. Ia kemudian menepikan mobilnya dan balik menatap Sari. "Sar, Gito gak masuk dalam daftar warisan. Dewi tahu itu. Ia berkeras tak ingin membagi harta Mama pada Gito," ucapnya. "Ah, apa? Abang sebenarnya ingin adil. Bagaimanapun Gito adalah anak Mama. Abang tidak mau serakah dan rakus, apalagi mengingat bagaimana keadaan adik abang itu." Sari yang mendengar pengakuan Diman merasa terharu, tapi juga kesal karena mendengar jika Dewi ikut campur dalam hal urusan intern antar mereka. "Abang sudah benar. Bagaimanapun Bang Gito itu anak Mama juga. Kita tidak boleh serakah. Apalagi Mbak Dewi, dia nggak bisa ikut campur. Ini warisan kita, Bang. Berpikirlah secara jernih, jangan zolim." Dada Sari naik turun menahan emosi yang bergejolak. "Iya, tapi Dewi mengancam meminta cerai kalau sampai Gito diberikan haknya." "Bang, jangan takut istri. Kau mau dibayangi dosa seumur hidup. Tidak berkah, makan bukan hak kita, Bang." Sari semakin emosi menghadapi sikap abangnya yang lemah. "Kalau abang lebih milih istri rakus seperti dia dan membuat keluarga kita pecah, aku akan bakar rumah kita biar kita semua impas," ancam Sari. "Sari, jangan gila kau. Itu rumah warisan satu-satunya." Wajah Diman memelas. "Ini saatnya abang berusaha jadi suami yang tegas. Jangan mau disetir istri untuk hal yang tidak baik. Uang itu bisa untuk mensejahterakan hidup Bang Gito dan keluarganya. Cukuplah Bang, selama ini mata kita tertutup atas semua kekilafan dan ketidakpedulian kita pada mereka. Abang ingat Mbak Parni bilang apa? Ia sampai mengemis minta sisa nasi demi makan Bang Gito dan anak-anaknya. Apa kita masih tega berlaku demikian? Mereka itu saudara kita, Bang, darah daging kita." Kali ini Sari tak dapat memendam lagi perasaan sedih yang selama ini menghantui hidupnya. Diman terdiam melihat cairan bening yang menyeruak dan tumpah di kedua sudut mata adiknya. Semua yang diucapkan Sari benar adanya. Apakah ia akan terus menjadi orang zolim dan menutup mata pada penderitaan saudara kandungnya itu, menikmati gelimangan harta yang bukan haknya? "Sudah dek, abang minta maaf ya. Abang ngerti maksud kamu. Kita ke rumah Bang Gito. Kita bawa Mama pulang dan setelah selesai, kita bagi warisan Mama sesuai ketentuan hukum yang berlaku." Diman menyeka air mata yang tersisa di pipi Sari. "Sudah, jangan menangis. Terima kasih sudah menyadarkan abang. Kalau tidak ada adik sebaik kamu, abang tidak tahu jadi apa besok," ucapnya. "Iya Bang, kita sama-sama saling peduli sekarang ya Bang. Sari yakin rezeki abang akan bertambah tanpa harus memakan hak Bang Gito," ucap Sari. Diman hanya mengangguk.
Pandangannya kini fokus ke jalan, membelah padatnya kendaraan. Setengah jam perjalanan, mobil berbelok dan mulai memasuki jalan yang lebih sempit dan dipenuhi perkebunan pohon karet di kiri dan kanan. Kebun sawit berjajar sebelum akhirnya sampai di sebuah perkampungan padat penduduk. Jalanan semakin sempit, tak lagi aspal, melainkan tanah yang diselingi kerikil, membuat mobil bergoyang ketika melewatinya. Mobil terpaksa terhenti saat Diman dan Sari melihat kerumunan warga yang seperti sedang melakukan demo besar-besaran. Diman dan Sari langsung turun dari mobil. Mereka ingin tahu apa yang sedang terjadi. Mengapa begitu ramai orang dan mereka menyebut nama Parni? Parni bersembunyi di balik tubuh suaminya. Tatapan matanya nanar dan berselimut ketakutan. Tangis anak-anaknya pecah saat itu juga. Mereka semua berada di samping ibunya yang juga melingkarkan tangannya untuk melindungi keempat anaknya. Riuh rendah suara warga yang kesal dan juga dipenuhi amarah yang memuncak, membuat Gito sekeluarga bergidik ngeri dan gemetar. Bagaimana tidak, mereka memenuhi sekeliling rumah Gito, dan sepanjang mata memandang itu manusia dengan wajah penuh amarah dan sorot mata tajam bak pisau. Semua orang menyebut nama Parni, mengintimidasi dan menuduh Parni dengan geram. Beberapa orang bahkan membawa celurit dan parang guna mengancam keluarga Parni agar mengakui perbuatannya. Beruntung ada perangkat desa dan juga Pak RT yang bertindak sebagai penolong dan pencegah warga untuk bertindak lebih anarkis. Melihat Parni yang semakin tersudut dan ketakutan, Parni kemudian dibawa dengan diarak warga menuju kantor polisi terdekat agar keadaan bisa menjadi lebih kondusif dan terkendali. Gito dan keempat anaknya ikut meski dengan ratapan yang tiada henti agar warga jangan menyakiti ibu yang mereka cintai. Namun tetap saja beberapa warga yang geram berhasil menerobos dan sempat menganiaya Parni. Sedang ibu empat anak itu hanya mampu meringis menahan sakit saat hantaman demi hantaman mendarah di wajah dan kepalanya berulang kali hingga menyebabkan memar serta mulut yang mengeluarkan darah. Bunuh saja dia, bunuh saja. Dasar kanibal, tak punya hati, wanita iblis kau. Dasar miskin, ditolong orang malah begini. Kau suruh kami makan bangkai. Dasar pembunuh. Dia pasti yang bunuh Nek Timah untuk dibuat gulai. Dasar tukang jagal. Kembalikan jasad anakku, bentaknya. Semua itu terdengar beriringan di telinga Parni. Ia tak sedikit pun menjawab. Bibirnya bungkam, hanya tangis yang menerobos di wajah tuanya. Hatinya hancur, bukan cuma sakit di wajah dan beberapa tubuh, tapi juga sakit dalam jiwanya yang mendapat fitnah keji bertubi-tubi. Ia mengakui kesalahannya, tapi yang mereka tuduhkan sangat berbeda dengan kenyataan. Diarak warga, dihantam pukulan, dituduh hingga Parni berjalan sempoyongan tanpa alas kaki melewati tanah berbatu kerikil yang mengikis kulit kakinya hingga membuat lecet dan berdarah. Itu sama sekali tak ia pedulikan. Bahkan jika saat ini nyawanya melayang, ia sudah pasrah. Yang ia pikirkan hanya nasib keempat anaknya yang saat ini masih meraung melihat ketidakadilan menimpa ibu mereka satu-satunya. Parni, wanita mendekati Parubaya itu, tak dapat membela diri. Perlakuan warga terlampau kejam dan tak memberikan kesempatan sedikit pun bagi Parni untuk mengungkap kebenaran. Gito pun tak bisa melindungi istrinya yang ia cintai karena warga terlampau banyak. Hatinya pun hancur lebur melihat kepalan tangan yang bertubi-tubi mendarah di tubuhnya, kepala juga wajah Parni. Jika ia boleh memilih, biarkan ia bertukar tempat dan merasakan apa yang Parni rasakan saat ini. Tertatih, terseok, dan menahan sakit di seluruh tubuh, hingga wanita yang mengabdikan diri hanya untuk keluarga itu terpincang-pincang memasuki halaman kantor polisi yang cukup luas dan bersih itu. Parni disambut dengan beberapa anggota dan menghadang warga untuk masuk. Ikut serta saat Parni diinterogasi, hanya suami dan anak-anaknya Parni yang menemani. Di sana, mereka saling berpelukan dan tangis yang menggema. Parni yang sudah berada di tempat aman pun kini hanya bisa terisak. Kemelut masih membelenggu karena di luar suara warga masih terdengar lantang meneriaki nama Parni dan melontarkan fitnah yang membara. Dan tiba-tiba dari kerumunan warga menyeruak dua orang yang mengaku sebagai keluarga Parni. Mereka susah payah menerobos warga yang meminta keadilan agar Parni dihukum seberat-beratnya. Dua orang yang tak lain adalah Diman dan Sari.
merasa ada di waktu yang tepat untuk membela Parni. Mereka diperbolehkan masuk dengan mudah karena alasan yang mereka punya. Parni masih membungkam mulutnya saat kedua iparnya itu datang untuk memberi pembelaan. Gito yang sedari tadi tak henti membela istrinya, merasa amat bersyukur kedua saudaranya itu ada di saat ia butuhkan. Mereka saling merangkul dan menguatkan. "Pak, istri saya bukan pembunuh, apalagi kanibal, Pak. Meski kami didera kemiskinan, tapi kami masih sadar, Pak," ucap Gito di samping Parni yang tertunduk lesu. "Bu Parni, kami minta kerjasama dan kejujurannya jika tak ingin mendapatkan hukuman berat," ucap Pak Polisi yang langsung membuat Parni mengangkat wajahnya takut-takut. "Iya Bu, jujur saja. Biarpun dapat hukuman, pasti tidaklah lama. Kita harus mengakui kesalahan. Ibu jangan takut. Bapak akan menjaga anak-anak kita sebaik mungkin, Bu," janji Gito. Berusaha menguatkan Parni. Parni pun terdiam sejenak. Telapak tangannya terasa berkeringat. Sesekali ia menyekap bulir bening yang menetes di ujung matanya. Perlahan ia mengangkat wajah dan menelan salivah susah payah, mengumpulkan keberanian untuk bisa berbicara jujur. Pertimbangan demi pertimbangan berkecamuk dalam pikirannya. Ayo Mbak Parni. Sari yakin Mbak tidak bersalah. Mbak harus jujur, biar semua ini menemui titik terang. Mbak tidak kasihan sama anak-anak." Sari yang sedari tadi hanya duduk sembari menemani anak-anak Parni angkat bicara, sedangkan yang lainnya hanya menyimak. Parni yang sejak tadi terdiam akhirnya mulai bersuara. "Saya memang bersalah, Pak. Tapi saya tak pernah membunuh orang, Pak." Dengan suara gemetar, Parni mulai menjelaskan. "Pak Hamdan, tolong bawa ke sini Pak RT. Kita harus mengetahui akar permasalahan dari pihak yang lainnya," ujar bapak yang menginterogasi Parni. "Iya Pak, siap." Polisi yang disebut namanya bergegas keluar dari ruangan, sementara mereka yang menunggu di dalam berharap-harap cemas. Tak lama, Pak Polisi yang bernama Hamdan itu muncul bersama lelaki yang mengaku sebagai Pak RT. Gito menyingkir dari sisi Parni dan duduk di sebelah Sari, sedangkan lelaki yang dipanggil Pak RT itu duduk di sebelah Parni. Wajah lelaki itu merah padam, menahan emosi, seperti tak sabar untuk mengungkap semua kejahatan yang telah Parni perbuat. "Pak, saya beserta warga ingin Ibu Parni dihukum sesuai dengan perbuatannya, karena dia telah membuat gula yang dijualnya dari daging manusia," ucap Pak RT lantang. Tubuh Parni bergetar hebat. Siapa dalang dari semua fitnah keji ini? "Pak RT, jangan sembarangan bicara. Istri saya tidak sekejam itu. Saya saksinya." Gito yang emosi berusaha berdiri dari duduknya yang susah payah. Sari yang melihat emosi kakaknya langsung menggapai tangannya. Bang, sabar bang," ujar Sari berusaha menenangkan. Diman pun berdiri dan memeluk adik laki-lakinya itu erat. Gito meluruh dan duduk kembali. Hatinya begitu sakit melihat penderitaan Parni, istrinya. "Saya masih punya iman. Saya akui, saya bersalah. Tapi saya bersumpah, saya tidak pernah membunuh dan memakai daging manusia." Parni membela diri. "Jadi itu daging apa? Kamu punya saksi dan ia bisa mempertanggungjawabkannya?" Pak RT bersikukuh. Parni menghela napas dalam. Sari dan Diman akhirnya pamit. Mereka harus segera menjemput jenazah Mama. Hari sudah mulai siang. Gito hanya bisa menatap sayu kepergian dua saudara kandungnya itu. Ia dirundung bimbang, ingin ikut serta, tapi tak mungkin meninggalkan istrinya yang saat ini sendirian. Gito memilih untuk berada di samping istri yang ia cintai, memberi dukungan dan memastikan ia baik-baik saja. "Aku kasihan dengan Mbak Parni bang. Nasibnya selalu sial. Apa kamu percaya bang, ipar kita itu membuat gulai daging dari daging manusia?" ujar Sari saat mobil kembali melaju kencang membelah jalanan padat kendaraan. Diman tak bergeming. Pikirannya malah tertuju pada rumahnya sendiri. Beberapa malam ini ia selalu dikejutkan dengan suara tangisan bayi dari tetangga sebelah rumah yang ia ketahui tak pernah hamil, apalagi punya bayi. Rumah itu selalu kosong setiap hari karena si empunya rumah punya usaha warung yang katanya amat ramai akhir-akhir ini. Itu semua pun yang mengungkapkan tetangganya sendiri. Bukan iri, Diman hanya heran. Karena semenjak warungnya ramai pembeli, suara tangis bayi semakin sering terjadi.
Heranya, tangis itu hanya terdengar di atas tengah malam dan subuh menjelang. Diman pun beberapa kali memergoki tetangganya itu keluar tanpa membawa bayi, dan tak pernah ada penampakan jemuran bayi. Jadi, suara bayi siapa yang terdengar hampir setiap malam itu? Bang, diajak ngobrol malah ngelamun. Sari mencebik, kesal, karena sedari tadi ia berbicara, Diman hanya diam tanpa sedikit pun menjawab. Iya dek, soal Parni ya? Lah, kamu sendiri juga nuduh Parni mencelakai Mama kan? Jawab Diman. Sari terdiam. Benar kata Diman barusan, bukankah ia juga punya pikiran buruk pada Parni? Habisnya bang, Mbak Parni itu datang bawa karung besar, terus ada darahnya. Bayangkan saja bang, siapa yang gak bakal ngira itu Mbak Parni bawa mayat manusia? Sari membela diri. Jadi kalau kejadiannya begitu, jangan salahkan orang jika nuduh Parni sama seperti kamu. Lagi-lagi Sari seperti tertembak. Ucapan Diman benar-benar membuatnya tak bisa berucap apa-apa. Doakan saja, semoga Parni memang tidak melakukan hal yang dituduhkan warga. Jikapun ia mendapat hukuman, bawa semua keponakanmu beserta Gito tinggal bersamamu di rumah Mama. Kamu butuh seseorang untuk tinggal menjagamu. Lagi pula Gito pun berhak atas rumah itu. Nanti warisan Mama yang berupa kebun dan bedeng 10 pintu itu kita jual dan bagi sesuai hukum Islam. Sari mengangguk setuju. Sekarang kita jemput Mama. Kasihan jika dibiarkan berlama-lama. Gito mengakhiri perbincangan mereka siang itu dan melajukan mobil dengan kencang. Ia memburu waktu, tepat kelewat siang dan pemakaman yang tertunda. Seusai pemakaman Mama, Diman dan Dewi berpamitan pulang. Mereka tak dapat menginap karena besok harus kembali bekerja. Diman memandang Dewi yang beberapa hari ini banyak terdiam, seperti ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Mah, kenapa Mama sekarang jadi pendiam? Tanya Diman akhirnya. Pah, Mama mau tanya, apa Papa pernah dengar suara tangis bayi dan suara anak-anak kecil dari rumah tetangga sebelah? Dewi balik bertanya. Iya Mah, Papa juga dengar. Cuma Papa pikir mungkin tetangga kita punya bayi gitu. Enggak Pah, Nawang belum punya anak dan bayi. Mama juga sering lihat Nawang keluar rumah sama Rohim tidak bawa anak. Dan rumahnya juga selalu sepi ketika siang hari. Jelas Dewi. Diman mengusap wajahnya gusar. Tapi kalau malam, Papa sering dengar suara anak-anak dan juga bayi. Kalau bukan dari rumah mereka, terus rumah siapa lagi? Ucap Diman. Entahlah Pak. Atau mau kita selidiki? Jujur, Mama jadi susah tidur kalau malam. Suara mereka amat mengganggu. Lirih Dewi. Sudah lama, biarin saja, bukan urusan kita. Dewi pun terdiam. Benar kata suaminya, itu bukan urusannya. Mereka pun kemudian terdiam di sepanjang jalan dan larut dalam pikiran masing-masing. Langit malam tanpa sinar bulan, hanya terdengar suara desir angin dan gemerisik dedaunan yang saling beradu. Udara dingin begitu menusuk kulit. Sesekali kilatan cahaya bersinar di langit yang hitam. Dewi memejamkan matanya. Ia lalu mengajak Diman melangkah keluar kamar dan duduk di dapur dengan lampu yang sengaja dimatikan. Anehnya, malam ini suara bayi dan anak-anak tidak terdengar. Yang ada malah deru mobil yang baru saja tiba. Dewi beranjak dari duduknya dan melangkah menuju jendela dapur, menyibak tirai. Matanya membesar saat melihat tetangganya itu tergesa turun dari mobil dan membawa benda panjang putih persis seperti guling atau lebih tepatnya pocong. Dewi beringsut mundur hingga membuat Diman khawatir. Ia lalu beranjak dan mendekati Dewi yang menutup mulutnya dengan mata yang ketakutan. Ada apa Mah? Diman mencengkeram bahu Dewi dari belakang. Pah, lihat itu Pah, ujarnya seraya menunjuk ke arah jendela. Diman yang didera rasa penasaran melangkah mendekati jendela dan menyibaknya. Matanya pun melebar dan tubuhnya gemetar kala melihat Rohim. Tetangganya itu menggendong mayat yang sudah berbentuk pocong tanpa rasa takut. Kain kafan yang kotor menunjukkan kalau mayat itu baru saja ia ambil entah dari kuburan mana. Ukuran mayat yang tidak begitu besar menunjukkan bahwa itu mayat anak-anak. Pah, itu Pah. Shh, Mah, diam. Dewi dan Diman mengintip tetangganya itu dengan tubuh yang gemetar. Seolah tidak percaya
dengan pemandangan yang mereka lihat. Nawang, istri Rohim, masuk ke dalam, sedangkan suaminya pergi ke arah belakang. Tak lama, Nawang keluar sembari membawa sesajen berupa senampan bunga, juga kemenyan yang dibakar. Dewi dan Diman bisa melihat aksi mereka dengan jelas. Karena jarak ke rumah hanya beberapa puluh meter saja, mereka tambah tercengang saat melihat tetangganya itu duduk di hadapan mayat dan kemudian menguburnya di belakang rumah. Diman kemudian menutup tirai dan menarik istrinya masuk ke dalam kamar. Apa? Tanya Dewi heran saat aksi mereka terhenti. Apapun yang terjadi, Mama jangan cerita pada siapapun. Ini berbahaya, Mah. Diman mewanti-wanti. Dewi mengangguk pasti. Sudah, sekarang kita istirahat, berpura-pura tidak tahu dan hiraukan suara bayi dan anak-anak itu. Kita sudah tahu jawabannya. Dewi pun menurut. Debaran jantungnya perlahan kembali normal. Benar kata suaminya, ia lebih baik tak ikut campur kalau tidak ingin nyawanya terancam. Kejadian semalam tak pelak membuat Dewi dan Diman menjadi was-was. Sesuai kesepakatan mereka tadi malam, mereka tak akan membahas di depan orang lain termasuk anak-anak. Setelah mengantar mereka sekolah, Diman berinisiatif untuk meminta maaf secara langsung pada Parni. Begitu juga dengan Dewi. Namun, perjalanan mereka terhenti saat melewati kerumunan orang di dekat kuburan. Sangat ramai, hingga Diman terpaksa menepikan mobil dan turun. Pah, ucap istrinya. Mama, tunggu di sini. Papa mau tanya ada kejadian apa di kuburan. Tak lama menunggu, Diman datang dengan wajah gusar dan ketakutan. Ia pun menutup pintu mobil dengan keras. Napasnya tersengal. Mah, sepertinya mayat yang dibawa Rohim adalah mayat dari kuburan di sini, Mah. Kita bisa saja membantu polisi mengusut kasus ini. Tapi ingat, Mah, jangan bicara pada siapapun, ucap Diman. Pah, ini bahaya, Pah. Nyawa kita bisa jadi taruhannya, cekak Dewi. Ia benar-benar takut untuk jujur, mengingat kelakuan tetangganya yang di luar nalar. Bagaimana seandainya mereka tahu siapa yang melapor dan membalas dendam? Mah, kalau kita tidak jujur, pasti Parni lagi yang dituduh. Mama tidak tahu apa saja yang dituduhkan warga kepada Parni. Salah satunya itu tentang mayat bayi yang hilang di kuburan. Mereka mengira gulai daging yang Parni jual berasal dari daging mayat bayi yang tiba-tiba hilang, jelas Diman. Dewi menyimak ucapan suaminya dengan wajah yang serius. Ia memang ingin meminta maaf kepada Parni, tapi apa ini sebanding untuk menebus kesalahannya pada iparnya itu? Tapi Pah, ucap Dewi. Mah, apa kita tidak punya sedikit rasa kasihan? Bagaimana jika Parni harus dipenjara dan menanggung semua hukuman yang bukan perbuatannya, sedangkan yang bersalah hidup enak dan bahagia? Pikirkan anak-anak yang butuh dirinya, Mah. Mereka masih sangat kecil, masih butuh Parni. Kamu juga seorang ibu, seharusnya tahu bagaimana rasanya jadi Parni saat ini. Apa kita akan menutupi kebenaran, meskipun belum tentu Nawang dan Rohim pelaku yang sama? Setidaknya kita tidak menutupi kejahatan mereka. Kali ini Rohim berbicara, yang membuat Dewi menunduk, bukan karena takut, tapi bingung. Jika itu yang terbaik, Pak, Mama nurut saja. Semenjak Mama pergi dari keadaan yang mengenaskan, Mama banyak memikirkan kesalahan Mama, terutama dengan Parni. Mungkin ini saatnya Mama berbuat yang benar. Dewi perlahan mengangkat wajahnya dan menatap wajah suaminya sendu. Diman menatap baru. Satu kecupan ia daratkan di kening mulus Dewi. Tanpa terasa, bulir bening terjatuh, menerobos dari sudut matanya. Dewi mendongak saat ia merasakan butiran cairan hangat jatuh di keningnya. Papa. Diman segera menyeka air matanya dan kembali duduk. Ia kemudian melajukan mobilnya, menerobos kerumunan yang perlahan menyingkir. Sesak dada Dewi saat ini seolah tertekan benda berat hingga ia sulit bernapas. Diman hanya terdiam. Pandangan matanya fokus ke jalan, sedangkan Dewi kembali larut pada pikirannya. Susah payah Sulis bangun. Kepalanya masih sakit akibat begadang. Putranya tersayang demam yang membuat Sulis tak bisa terpejam karena rewel. Beruntung Imron libur, jadi pagi ini ia bisa bergantian menjaga Nanang, anaknya.
Baru saja Sulis tiba di ruangan tengah, ia melihat seorang lelaki di ambang pintu sedang berbincang dengan suaminya, Imron. Nanang yang saat itu berada di gendongan papanya sedang tertidur pulas. Sulis yang saat itu tak mengenakan hijab menghentikan langkah dan memilih mendengar perbincangan mereka dari ruangan tengah. Ia kemudian duduk di kursi dan membuka telinganya lebar-lebar. "Shh, masuk dulu, Di. Kenapa kamu kelihatan ketakutan?" tanya Imron. Gawat, gawat." Peluh mengucur di wajah Adi yang ketakutan. "Gawat kenapa, Di?" ucap Imron. "Kamu mau jadi saksi kan?" tanya Adi ke Imron. Saksi apa, Di?" Imron pun bingung. Seingatnya, ia tak pernah melihat kejadian kriminal manapun saat ini, kecuali Parni. Apa ini menyangkut dengan wanita itu? "Duduk dulu, duduk," suruh Imron. Adi menurut. Ia langsung duduk dan kembali memulai pembicaraannya. "Gara-gara aku ngobrol sama istri, semua warga dari kampungku dan kampung Parni berbondong-bondong mendatangi Parni. Wanita itu habis dihajar warga dan saat ini ada di kantor polisi," ungkap Adi. "Apa? Gila kau, Di. Kan sudah aku bilang, ini hanya rahasia kita." Imron pun murka, yang membuat nyali Adi langsung ciut. Saat itu juga, Nanang terbangun dan menangis karena mendengar suara Imron yang terdengar lantang. Sulis yang tadi sempat mendengar ucapan mereka, segera meraih jilbab dan bergegas menuju ruang tamu, tepat di mana Imron dan temannya berada. Aku minta maaf, Ron. Aku nggak sengaja. Pikirku, istriku itu bisa dipercaya. Nyatanya," ucap Adi kepada Imron, "kau akan membuat celaka aku dan keluargaku." Kilat amarah terpancar jelas di mata Imron. "Aku benar-benar minta maaf. Aku tahu ini salah." Tubuh Adi bergetar menahan takut. Ia pasrah. Jika saja saat ini terjadi baku hantam antara dia dan Imron. Sulis yang saat itu datang langsung memeluk suaminya guna meredam amarah yang saat ini berkobar. "Sabar, Pak, sabar. Ini juga salah Papa. Kenapa mudah percaya sama orang?" Nanang yang saat itu menjerit digendong memecah konsentrasi Imron. Ia lebih memilih mendiamkan Nanang daripada melanjutkan amarahnya. "Jadi sekarang bagaimana keadaan Mbak Parni, Bang?" tanya Sulis. Rasa iba tiba-tiba singgah di hatinya. Keraguan mulai mereda. Sekarang Mbak Parni masih mendekam di kantor polisi sampai kasus ini selesai. Warga sekitar tak mau lagi menerima kehadiran Parni di kampung mereka, ucap Imron kepada Dewi. "Dan apa keperluan abang datang ke sini? Bukannya yang ngomong itu istrinya abang?" cecar Sulis geram. "Iya, abang minta maaf. Istri abang jujur kalau informasi itu kami dapat dari kalian." Adi menunduk. Sulit baginya untuk jujur, tapi inilah konsekuensi yang harus ia terima karena tak bisa menjaga omongan. Sulis meluruh dan terduduk di kursi. Ototnya seketika terasa lemas. Itu berarti ia dan suaminya akan berhadapan dengan Parni dan mengutarakan semuanya. Bagaimana jika suatu saat Parni balas dendam dan menghabisi keluarga kecil mereka? Kita bisa mati, Pak. Umur kita tidak akan panjang," desis Sulis dengan suara bergetar. Baru saja Imron mau berucap, terdengar derap langkah kaki bersautan di luar kontrakan Imron. Imron, Sulis, dan Adi langsung beranjak mendekati pintu untuk melihat siapa yang datang. Mata mereka membulat secara bersamaan melihat beberapa orang berseragam polisi sedang berjalan ke arah rumah. Hanya bisa pasrah dan menyambut dengan senyum terpaksa ketika polisi tiba menyampaikan maksud kedatangannya. Imron dan Sulis tak dapat mengelak saat polisi menginterogasi dan mengulik informasi. Mereka harus mau menjadi saksi dan Imron menyanggupi itu, sedangkan Adi hanya diam 1000 bahasa. Imron sangat menyesal sudah membawa temannya dalam masalah. Sulis berulang kali menyeka pelipis. Berat baginya terpaksa mengingat kenangan pahit saat tinggal di sebelah rumah Parni. Masih terbayang kejadian-kejadian mengerikan yang membuatnya trauma. Ia pun terpaksa mengingat kembali demi mengungkap kebenaran Parni. Meski kasihan, Sulis terpaksa jujur. Begitu juga dengan Imron. Mereka menuturkan semua yang mereka tahu tanpa mereka lebih-lebihkan agar penyelidikan polisi menemui titik terang. Pak polisi mendengar dengan seksama.
Sampai akhirnya Pak Polisi pun pamit. Imron dan Sulis akan dijadikan saksi saat persidangan Parni dilaksanakan nanti. Sementara itu, Adi tak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Ia benar-benar merasa bersalah. Sedang Imron yang masih marah dengan sahabatnya itu memilih masuk kamar tanpa sedikit pun menatap ke arah Adi. Sulis yang lebih legowo menyuruh Adi untuk pulang dan berjanji meredam amarah yang sedang berkecamuk di hati suaminya. Sembari mengaturkan permintaan maaf, Adi berpamitan untuk pulang. Tatapan penyesalan terpancar jelas dari matanya. Sulis hanya bisa mengelus dada. Ia pun sebenarnya gundah, tak bisa membayangkan buntut dari kejadian ini. Bagaimana nasibnya jika kelak Parni bebas dan menuntut balas? Sedang Dewi dan Diman akhirnya tiba di kantor polisi setelah melewati berbagai rintangan dan kebimbangan. Persis seperti Sulis, Dewi pun merasa keraguan untuk mengucap kejujuran. Namun hati kecilnya berontak ingin jujur. Rasa kasihan begitu menyelimuti batinnya. Bagaimanapun, Parni adalah keluarganya. Ia pun merasa bersalah karena selama ini memperlakukan Parni dengan buruk. Itu semua karena hasutan mertuanya yang memang benci kepada Parni. Setelah mertuanya meninggal, Dewi baru menyadari jika apa yang selama ini ia lakukan salah. Parni memang orang yang baik, tak pernah membalas perbuatan buruknya. Kejadian tempo hari membuka mata dan hati Dewi, di mana saat terdesak, Parni terpaksa melawan. Dan itu untuk pertama kalinya, Dewi melihat kilat amarah di mata Parni. Dengan jantung yang berdebar kencang, Dewi dan Diman memasuki ruangan kantor polisi. Mereka berniat menjenguk Parni dan mengungkap fakta yang baru saja mereka ketahui. Diman dan Dewi kemudian dibawa ke ruangan khusus, di mana ia bisa bertemu dengan Parni. Sempat menunggu beberapa saat hingga Parni akhirnya muncul. Dewi sempat tercengang melihat penampilan Parni yang tampak menyedihkan, lebam dan bekas luka di bibir. Wajahnya sayu, lesu. "Parni, ayo duduk. Ada yang mau abang bicarakan," ujar Diman saat Parni mendekat. Parni hanya mengangguk dengan wajah tanpa ekspresi. Ia kemudian duduk berhadapan dengan Dewi yang sejak melihat Parni. Ia langsung menurunkan pandangannya dan menunduk takut. Matanya tak lepas menatap Dewi, meski wajahnya datar. Kilat kebencian terpancar jelas di sana. "Parni, abang yakin kamu tidak bersalah dalam kasus ini." Parni yang semula menatap ke arah Dewi langsung memindai tatapannya ke arah Diman. Sorot mata tajam itu berubah teduh dan menatap penuh harap. "Maksud abang apa?" lirik Parni. Ia tak menyangka iparnya itu akan berucap seperti tadi. "Iya, abang yakin jika daging yang kamu pakai bukan daging manusia. Biarpun semua bukti tertuju kepada dirimu, abang akan berusaha keras mencari keadilan untukmu, Parni. Tolong jangan menyerah dan berbicaralah jujur agar kebenaran terungkap," pinta Diman. Parni terharu mendengar ucapan Diman. Air matanya merembes di antara sudut matanya. Perlahan Dewi mengangkat wajahnya dan mengumpulkan keberanian untuk bersitatap dengan Parni. "Parni, maafin Mbak ya. Selama ini Mbak banyak salah dan sering menyakiti hatimu." Meski tangannya dingin dan gemetar, Dewi berusaha meraih tangan Parni. Sedikit tersentak, Parni melebarkan matanya seolah tak percaya apa yang baru saja didengarnya. Seorang Dewi meminta maaf. Wanita sombong yang selalu merendahkan dirinya dan mempermalukan dirinya di hadapan keluarga. Bersekongkol dengan mertuanya hanya untuk membuat dirinya tak betah dan sakit hati. Parni menarik cepat tangannya, seolah enggan bersentuhan dengan ipar yang ia tahu amat membencinya. Apa motif Dewi sesungguhnya? Hati Dewi kecewa mendapat perlakuan dari Parni. Diman yang melihat itu pun hanya terdiam. Ia sama sekali tak menyalahkan sikap Parni. Selama ini, Dewi memang keterlaluan. Ia pun menyalahkan dirinya sendiri. Mengapa begitu sulit mendidik perilaku Dewi yang di luar batas? Untunglah beberapa hari ini Dewi mulai berubah dan mau mengakui kesalahannya. Apa motif Mbak Dewi sebenarnya? Kenapa tiba-tiba baik dan meminta maaf? Parni akhirnya bersuara. "Bukankah seharusnya Mbak Dewi senang melihatku hancur dan akan dipenjara seumur hidup
atas fitnahan warga. Parni menekan suaranya, menahan geram. Ia ingin tumpahkan segala rasa yang kini mengendap dalam lubuk hatinya. Ingin teriak pada dunia jika ia tak bersalah. Ia tak melukai siapapun, apalagi membunuh. Parni, Mbak tahu kesalahan yang Mbak lakukan. Mohon maafkan Mbak. Dan untuk menunjukkan kesungguhan hati Mbak akan membantu mencari fakta untuk keadilan untuk menyelamatkanmu, Parni. Tangis Dewi pun pecah. Parni sama sekali tak bergeming. Sorot matanya tajam dan kembali tanpa ekspresi. Ia lalu berdiri dan menoleh ke arah Diman.